Apa kabar penggemar Tensura? Kali ini kita akan membahas Tensura volume 15 chapter 3. Ini adalah lanjutan dari video gua sebelumnya, jadi buat kalian yang baru datang, gua saranin untuk cek video gua yang lain, agar kalian gak bingung dengan jalan ceritanya. Seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, kami minta support dan bantuan kalian, dengan cara subscribe, like, dan aktifin loncengnya, untuk ngedapetin notifikasi video gua selanjutnya, dan terima kasih atas supportnya. Cerita dimulai. 30.000 tentara dari Warcraft Legion, yang dipimpin oleh Grand Admiral Gladim, sedang menuju ke langit dengan pesawat terbang. Nah, biar gue jelasin dulu. Gladim ini, orang terkuat kedua di Kekaisaran, dengan sebutan Beast Lord Galdim. Sebenarnya Gladim berasal dari Yurazania dari spesies harimau putih Beast Kingdom. Gladim adalah saudara tiri dari Raja Binatang Buas Carrion, namun karena Gladim melakukan rencana pemberontakan, dia diusir dari kerajaan binatang oleh Carrion dan 3 basketir. Tujuan utama Gladim dalam pertempuran ini adalah kebangkitan. Melihat para mangsa di depannya, Gladim pun berkata, "Kukuku, jamuan pesta telah dimulai." 3 Jenderal Gladim, Najim Sang Burung Gereja, Barago Naga Biru, dan Goselon Sang Xuanwu, melihat ke arah Raja Gazel dan berniat untuk menjadikan Gazel makanan Gladim. Gladim memposisikan Gazel yang sedang terluka sebagai targetnya. "Kamu pasti Raja Gazel. Namaku Gladim, dan aku adalah pemimpin Legiun Warcraft terkuat di Kekaisaran." Raja Gazel menjawab, "Jenderal Gladim, kepalamu adalah milikku." Kemudian muncul Gabil, manusia naga, yang bersinar dengan cahaya listrik ungu dan memiliki sisik ungu merah, yang dianggap sebagai Raja Naga Abadi. Bla 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 bla. Jangan mencoba bersikap kasar kepada Raja Gazel. Saat ketiga jenderal datang dan mengalihkan pandangannya, Gabil menumbangkan Barago Sang Naga Hijau dengan sekali pukul. Di saat bersamaan, Gladim menerima info dari Samuel, untuk mundur sesegera mungkin. Gladim menolak dan ingin fokus melawan Gabil. "Hei, kalian, dengarkan. Aku baru saja dihubungi oleh Samuel dan sepertinya belum waktunya untuk bermain. Bangunlah dan bunuh mereka." Gabil hanya menghela napas mendengar ucapan Gladim. Serangan cahaya melesat ke arah Gabil, Gabil pun dapat menghindarinya, ternyata itu ulah Barago. Barago yang sudah tumbangkan oleh Gabil dengan lubang di dadanya ternyata masih hidup dan berdiri, sambil berkata, "Kau memang bukan lawan yang bisa dianggap mudah." Barago dan Goselon, dengan keinginan kebangkitannya, mereka mencoba bersatu membentuk satu tubuh. Sedangkan Gadra yang mengamati pertarungan dari labirin, ingin memberitahu Gabiru tentang kebangkitan Barago. Namun Gadra merasakan hawa keberadaan yang berbahaya, dan ketika berbalik badan, terlihat sosok wanita dengan tubuh bajanya, itu adalah Goselin. Gadra yang memiliki patung Colosseus penjaga labirin, dan mengeluarkan perir hitam dari zirah patung membuat Goselin terkejut. "Itu bukan sihir, apakah kau memang bisa menggunakan serangan tanpa sihir?" kata Goselin. Tubuh Gadra tertembus oleh serangan Goselin, menganggap bahwa Goselin adalah ancaman. Gadra menahannya dan berkata, "Pergilah ke neraka, tubuhmu akan dibawa bersamaku," teriak Gadra dengan tawa kebanggaan. Saat itu, cahaya menyilaukan meledak dari patung penjaga lantai. Cahaya yang membakar segalanya ke tanah, adalah sihir unsur yang dilepaskan Gadra. Gadra mengorbankan kehidupannya, dan keberadaan keduanya pun menghilang. Di sisi lain Gabiru yang sedang terpojok melawan Galdim dan Barago, Gabiru merasakan hilangnya keberadaan dan kekalahan Gadra. Gabiru juga mengkhawatirkan Souka yang sedang bertarung melawan Najim the Vermilion Sparrow, dia adalah bawahan Galdim yang memiliki kekuatan setara dengan Demon Lord Frey. Gabiru berharap bantuan akan segera datang, agar bisa menyelamatkan Souka. Kemudian sebuah cahaya jatuh mengarah ke tanah, dan di tengah cahaya itu terlihat sosok Gadra. Yang lebih mengejutkan lagi, ada sosok kecil yang berdiri, meski tubuh bajanya sedang terluka. Dan itu adalah Goselin, ternyata dia belum mati. Sejenak Gabil berpikiran untuk mundur, tapi mengingat perintah Rimuru Sama, Gabil mencoba bertahan dengan menunggu bala bantuan yang tidak pasti. Di saat yang sama terdengar sebuah suara. "Yah, kelihatannya buruk. Aku di sini untuk membantumu." Ternyata kedatangan Carrion dan Frey, Gabil merasa tenang dengan situasi sekarang, dan berhasil menghubungi Benimaru. Benimaru berkata, "Situasi di pihakmu telah diamati melalui Argos. Jangan ceroboh, Gladim sedang memikirkan sesuatu,
hati-hati dengan tentara di bawahnya. Gabiru senang mendapat kepercayaan dan menyerahkan Gladym kepada Carrion, dan di sisi Frey untuk menyelamatkan Souka lebih cocok dengan sesama ras Harpy untuk melawan Najim. Dan ternyata, sosok Najim ini sebenarnya adalah saudara Frey. Pertarungan pun dimulai. Carrion berubah menjadi Lion King, dan Gladym juga menjadi bentuk The Lion White Tiger. Di sisi Gabil yang sedang memerhatikan medan perang, Barago menembakkan laser hijau. Serangan Barago semakin tajam dari detik ini. Gabil, di sisi lain, menurunkan serangannya dengan hati-hati. Di sisi lain pertarungan Carrion juga berlangsung. Carrion menebas tubuh Gladym. Namun serangan Carrion terlalu lambat bagi Gladym. Dan dengan menggunakan senjata cakar kelas mitos, Gladym meluncurkan serangan kepada Carrion. Namun, di tengah-tengah pertarungan mereka, Gladym mendengarkan suara dunia, bahwa evolusi akan dimulai. Gladym merasakan ngantuk yang luar biasa. Ini buruk, kata Gladym, aku tidak boleh tertidur di tengah pertarungan ini. Wajah Gladym membiru, dan Gladym pun tertidur di tengah evolusinya. Carrion yang melihat kejadian ini, tidak membuang kesempatan dan langsung meluncurkan serangan kepada Gladym. Suara ledakan besar terjadi, dan Gladym pun telah ditewaskan. Jiwa-jiwa yang ada di sekitar tubuh Gladym berlarian menuju Carrion. Carrion sudah tidak bisa menertawakan Gladym lagi. Itu karena sekarang Carrion merasakan apa yang dialami oleh Gladym sebelumnya. Carrion pun meminta Gabil untuk melindungi tubuhnya, selama proses evolusi. Sekarang Gabil memiliki tanggung jawab lain selain melawan Barago. Barago mengambil senjata cakar milik Gladym dan berkata, tak akan ku biarkan pencuri sepertinya hidup. Gabiru pun berjuang mati-matian melawan Barago sekaligus melindungi Carrion. Di sisi lain pertempuran ras Harpy, antara Frey melawan Najim. Najim memiliki dendam tersendiri terhadap ras Harpy, yang telah mengasingkannya. Frey yang melihat ke arah Gladym dan Carrion, menggunakan skill mata kebenaran, dan berkata, jadi seperti itukah evolusi? Dan kemudian Frey kembali fokus ke pertarungan. Melihat ke arah Najim yang kapasitasnya MP-nya jauh melebihi Frey. Satu-satunya keunggulan Frey saat ini adalah kecepatan udara. Dan keunggulan dari Najim adalah pertahanannya yang keras. Mencoba untuk mencari kelemahan Najim, tapi Najim melancarkan serangan cakarnya kepada Frey, dan pergelangan tangan Frey tertangkap. Skill ini memberikan efek pemblokiran sihir, dan Najim melakukan serangan gelombang kejut listrik. Sayap Frey retak karena menerima serangan tersebut, namun Frey berkata, mana mungkin serangan seperti ini dapat melukai ratu dari ras Harpy. Kau hanya membual, ucap Najim. Frey menjawab, kau pikir aku tidak tahu? Kau juga merasakan kebangkitanmu kan? Itu sebabnya kau terlihat seperti sedang terburu-buru akan suatu hal. Najim, terkejut dan ingin melepaskan cakarnya dari pergelangan tangan Frey. Namun tangan Frey yang ramping itu juga melekat di tangan Najim. Frey berkata, sudah cukup rasa sakit yang kau alami selama ini, aku akan membebaskanmu dari penderitaan itu, saudaraku. Najim pun memang berpikir ada yang aneh dengan kondisi Frey. Sayap putih indah milik Frey, berubah menjadi ungu, dan itu bukanlah karena kerusakan. Ternyata itu adalah skill knocker milik Frey yang dapat mengembalikan serangan sihir berkali-kali lipat. Jadi serangan ini tuh, mirip seperti serangan full counter milik Meliodas. Frey pun mengembalikan gelombang kejut listrik dengan kekuatan puluhan kali lipat. Dan Najim akhirnya benar-benar sudah dihancurkan oleh Frey. Menjelang Najim yang jatuh, Frey mengucapkan selamat tinggal. Tapi Najim tidak bisa mendengar ucapan selamat tinggal Frey. Dan jiwa-jiwa yang terjerat dalam evolusi Najim mulai berlarian menuju Frey. Frey dan Carrion pun tertidur karena evolusi mereka. Padahal sebelumnya, kita diperlihatkan Rimuru, yang melarang 3 primordial angel, untuk tidak tertidur saat evolusi berlangsung. Tapi, Frey sama Carrion, lah kok malah tidur, enak banget ya. Sedangkan di sisi pertarungan sengit Gabil melawan Barago, Gabil tak lupa juga menganalisis keadaan sekitar medan tempur. Barago berkata, mustahil, bahkan Najim pun dikalahkan. Di tengah amarah Barago memicu evolusinya lagi menjadi Demon Beast Fusion menjadi manusia setengah binatang, kemungkinannya beralih sifatnya seperti iblis adalah 80%. Barago memanggil dan memakan pasukannya sendiri. Kini kekuatan Barago meningkat pesat. Dan dengan cepat Barago mengarahkan pistol naga hijau dan menembakkannya menembus tubuh Gabil. Gabil kesakitan, merasakan tubuhnya yang terluka mengeluarkan darah.
Barago tertawa keras, kamu juga akan menjadi makananku hari ini. Tiba-tiba suara dunia terdengar. Konfirmasi. Efek skill unik, Tuner, telah diluncurkan. Nama pribadi, Gabil's Change of Fate. Skill yang bahkan telah dilupakan Gabil menyelamatkan nyawanya. Barago yang terkejut kembali mengarahkan pistol naga hijau. Gabil berkata, aku beruntung tapi tidak untuk yang kedua kali, batasan skill ini hanya 1 kali sehari bagiku. Sebenarnya itu bukanlah pengaruh dari skill unik Gabil, tapi kelahiran dari Seal di pikiran Rimuru. Aku akan memberimu kekuatan dengan mengorbankan skill unik Tuner milikmu sebagai pertukaran. Gabil pun membangkitkan kekuatan baru, ini adalah berkah dari Seal. Seal memberikan skill unik King of the Mayan yang memiliki 5 efek, kepada Gabil. Dan kemampuan Gabil memutus generasi lawan. Barago pun kini telah berhasil dikalahkan dengan mudah. Dan di sisi lain, Goselin marah melihat Panglima dan rekan-rekannya telah terbunuh. Saat Goselin mengalihkan pandangannya, dari tempat jatuhnya Gadra dan Goselin berdiri seseorang yang tampan. Mustahi, apakah kau Gadra? Bukankah kau tewas dengan ledakan sihirmu, kata Goselin. Gadra menjawab, tentu saja, menurutmu siapa lagi aku, ini adalah kebangkitanku. Saat itu Diablo juga menuliskan sihir pengikat, di mana saat seseorang yang memiliki hubungan kesetiaan dengan Rimuru, akan dibangkitkan dan direinkarnasikan kembali menjadi iblis. Diablo apakah terlalu OP kalau gini cuy? Goselin menyerang Gadra dengan kecepatan tinggi, namun Gadra menghindarinya, dan melayang di udara, seperti menentang hukum alam. Sama seperti Barago, Goselin yang terpojok memakan pilnya. Buku besar yang dipegang Gadra adalah Rimuru, yaitu semua keajaiban yang dikelola Seal. Buku itu bersinar terang, dengan wajah gembira Gadra melancarkan serangan kepada Goselin. Dan, Goselin pun juga sudah dikalahkan. Akibatnya, bawahan Warcraft Legion, yang dipimpin oleh Gladim semuanya hancur. Gabil menyadari keberadaan Vega, dan terkejut karena ternyata masih ada musuh yang sekuat itu. Gadra menghalang langkahnya, namun Gadra tumbang dan tak sadarkan diri dengan satu pukulan. Serahkan urusan keluarga ini padaku, Gabil Dono. Ternyata itu adalah Laplas. Laplas berhenti di depan Vega dan berkata, kenapa kau memukul kakek tua itu? Karena dia menghalangi jalanku, sebaiknya kau juga minggir Laplas, jawab Vega. Laplas menutup jarak dan mencekik Vega, mengangkat badan Vega yang besar dengan satu tangan. Vega tak bisa melepaskan tangan Laplas, dan Vega pun memohon ampun pada Laplas. Laplas kemudian melepaskannya dan berkata, dengar, kami tak selembut Bos Yuki, jadi ikutilah aturan keluarga kami, kita akan menuju tempat Footman dan Tyr untuk membebaskan mereka. Vega mengangguk, baiklah. Mereka pun pergi meninggal medan pertempuran. Saat itulah Moss mengirimkan kabar kepada Gabil dan yang lain, bahwa Rimuru telah mengalahkan Felgreen. Dan semuanya sekarang memasuki kapal, untuk melawan kekuatan utama musuh. Semuanya terlihat senang pada saat itu. Kurang lebih, begitulah ceritanya. Terima kasih telah menonton video ini, kita akan lanjut episode berikutnya. Di video gue selanjutnya, jika ada salah kata dalam pembahasan, mohon dimaafin. Jangan lupa untuk tinggalkan kritik dan saran kalian, di kolom komentar, dan semoga video gua yang gak berfaedah ini, bisa menghibur kalian semua. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye sahabat Diablo.